وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'ah. Mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini secara online, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang perlu disebutkan, di mana nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, hal-hal yang kita wajib untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berlindung dari dihilangkannya oleh Allah nikmat-nikmatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu pula berlindung kepada Allah dari dirubahnya yang tadi diberikan nikmat sehat, kemudian senantiasa dia diberikan penyakit yang dikhawatirkan. Demikian pula hal-hal yang perlu dikhawatirkan, Rasulullah SAW juga berlindung dari mendadaknya kemurkaan Allah itu datang. Demikian pula sesuatu yang perlu dikhawatirkan, Rasulullah SAW juga berlindung dari seluruh kemurkaan Allah. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia kecuali adalah rahmat dan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dikala seseorang mendapatkan sebuah rahmat dan ridha Allah, maka tentu berjalanlah pada rambu-rambu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kita, tilka hududullahi fala ta'daduha. Maka semua ini, itulah batas-batas rambu-rambu Allah, aturan-aturan Allah, undang-undang Allah. Maka jangan sekali kalian melampaui batas. Dan itulah di antara solusi jalan jika kita inginkan sebuah rahmat dan ridha Allah Tabaraka Ta'ala. Dan terlebih di masa-masa terjangkitnya wabah, di masa-masa kita, yang terkadang seseorang dia banyak terkena syubhat karena memang media sosial yang seakan-akan dia yang memiliki dan mendominasi tentang sebuah informasi. Hampir bahasa kita beda-beda tipis, 11-12, mana yang benar, mana yang hoax. Tetapi perlu difahami bahwa wabah ini adalah benar adanya. Maka kita pula tidak boleh terlalu takut semata-mata kepada sakit itu, karena tidaklah sakit itu menular kecuali dengan izin Allah. Demikian pula kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh meremehkan. Maka jalani, berikhtiarlah, bertawakallah sebagaimana nasihat dan saran-saran mereka yang memang berkompeten dalam masalah penyakit ini. Itulah para dokter, para medis. Dan itu adalah sebagai bentuk kita pula menjalankan syariat Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga kita butuhnya tabayyun, kita butuhnya tasabbut. Jangan kita kemudian mudah berubah. Yang tadinya kita sudah memegangi sebuah kebenaran, karena banyaknya syubhat, akhirnya kita berubah. Maka itulah yang memang diinginkan syaitan minal insi wal jin, yang menginginkan seorang hamba ini mereka tergelincir dari jalan Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga begitu pentingnya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik bi fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari engkau lenyapkan nikmat-nikmatmu. Dan aku pula berlindung kepadamu ya Allah dari engkau ganti, engkau rubah kesehatan yang kau telah berikan kepadaku. Akhirnya aku berpenyakit sehingga aku mudah untuk terkena sakit, terkena wabah. Dan aku pula berlindung kepadamu ya Allah dari segeranya tiba-tibanya daripada azabmu. Dan aku pula berlindung kepadamu ya Allah dari semua kemurkaanmu. Inilah doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, doa perlindungan yang diriwayatkan Imam Muslim, haditsun sahih yang kita bisa untuk amalkan dalam kehidupan kita, di sujud-sujud kita, di waktu-waktu yang mustajabah, hendaklah itu diamalkan. Barakallahu fikum. Dan kita pula memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah segera untuk menghilangkan wabah sebagaimana COVID-19 ini dari negeri kita yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Dan Allah ganti yang lebih baik karena sebab kesabaran kita, dengan kita senantiasa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, kita bersabar pun tetap menjaga larangan-larangan Allah untuk tidak mendekatinya walaupun situasi kita sulit, dan kita perlu bersabar dengan takdir-takdir Allah, ketetapan Allah yang mungkin kita tidak suka, kita tidak senangi, sehingga Allah akan sempurnakan pahala orang-orang yang bersabar. Dan lantas kalau Allah senantiasa akan bersamanya orang yang bersabar, sebagaimana ayat menyatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Dan kebersamaan Allah, ma'iyatullah al-khalqi, kebersamaan Allah dengan makhluknya, yaitu secara khusus, maka berarti hanya orang-orang mulia, termasuk adalah orang-orang yang bersabar. InsyaAllah ta'ala pembahasan kajian kita akan kita lanjutkan sebagai nasihat untuk kita semua tentang jerat-jerat dosa dan maksiat. Dampak bahayanya dosa dan maksiat. Poin yang berikutnya adalah dosa dan maksiat ternyata akan menghadirkan sebuah petaka bagi orang lain. Ayat Al-Quranul Karim mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi penyebab datangnya kemurkaan Allah, datangnya azab Allah. Mestinya kita justru menjadi hamba-hamba yang menjadi sebab diturunkannya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan takutlah kalian akan sebuah azab, sebuah fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak sekali-kali menimpa kepada orang yang melakukan kezaliman saja, bahkan Allah pun akan kenakan, Allah akan juga menimpakan kepada orang lain. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah sanksi Allah adalah amat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bila mengingatkan, terutama adalah sahabat yang mulia, generasi terbaik umat ini, yaitu kaum muhajirin. Kita tahu bahwa di sana ada di antara para sahabat yang dikenal mereka adalah muhajirin. Ada pula kita kenal mereka adalah orang-orang Ansar. Dan kaum muhajirin adalah di antara sebaik-baik umat Rasulullah SAW, generasi terbaik. Penghulu pemimpinnya adalah Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin, kemudian adalah Umar, Uthman wa Ali, dan orang yang hidup setelah mereka. Baru kemudian adalah kaum Ansar. Istilah muhajirin, istilah orang Ansar, ini bukan sebuah label, tapi ini adalah pensifatan. Karena ini adalah merupakan keimanan mereka.
karena memang mereka adalah orang-orang hijrah. Hijrah karena memang mereka mempertahankan keistiqomahan mereka di atas tauhid, di atas Islam, sehingga mereka rela meninggalkan negeri yang mereka cintai. Mereka meninggalkan keluarga yang tadinya mereka cintai, harta yang mereka juga cintai, tapi karena Allah dan Rasulnya. Sehingga istilah muhajirin bukan sebuah kelompok, bukan sebuah partai. Demikian pula Ansar, mereka adalah orang-orang yang membela, menolong Allah dan Rasulnya. Pantas kalau Allah memuji mereka. Sehingga kita tatkala ingin jalan keselamatan dalam kita beragama, dalam kita memahami agama ini dan mengamalkan agama ini, adalah dengan fahami dengan orang-orang jelas-jelas mendapatkan rekomendasi Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ternyata hidup yang kita cari adalah rahmat dan ridho Allah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah kalau kita tidak berjalan sebagaimana orang yang Allah mendapatkan apa? Ridho. Allah berikan kepada mereka keridhoannya. Sebagaimana siapa? Mereka adalah orang-orang yang dahulu dan awal beriman. Di kalangan siapa? Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang hidup setelah mereka, sehingga mereka aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan, sehingga mereka mengikuti mereka, akidahnya, keyakinannya, keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya pun dengan cara mereka, dengan cara yang baik. Sehingga radhiyallahu anhum, Allah telah ridha dari mereka. Iman mereka, tauhid mereka, akidah mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, perjuangan mereka, waradu'an, dan mereka pula ridho dari apa yang Allah berikan balasan kepada mereka. Sehingga janganlah kita memahami agama, mengamalkan agama, berdakwah dengan cara-cara orang-orang yang belum jelas tentang rekomendasi mereka. Hendaklah kita mengikuti jelas-jelas orang-orang yang Allah telah berikan tazkiyah, rekomendasi kepada mereka. Maka jalan para salafun salih aslam, a'lam wa ahkam, lebih selamat, lebih berilmu tentang Quran dan Sunnah, dan lebih bijak. Bagaimana pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan di sini, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan beberapa syawahid pendukung-pendukungnya. Dan hadis ini adalah sebagaimana Syekh Abdullah Al-Jibrin menyebutkan, datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'syaral muhajirin, wahai semua kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Ada 5 hal, ada 5 perkara kata Nabi, apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku, kata Nabi, berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami perkara tersebut. Ternyata insyaallah ta'ala hadis ini pesan dan Rasul mengingatkan pada kaum muhajirin, dan ini benar-benar waqi', betul-betul terjadi apa yang terjadi di hari-hari kita ini. Nabi mengatakan, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku pun berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami perkara tersebut. Apa kata Nabi? Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ini yang pertama kata Nabi SAW, dan ini yang terjadi di masa-masa kita.
Dan juga pernah terjadi di masa Rasul dan juga di masa para sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin. Apa kata Nabi? Yang pertama, tidaklah tatkala merajalela jelas-jelas perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang itu terjadi di satu kaum dan itu sudah tidak dianggap tabu, sudah dianggap biasa-biasa, ya, hatta yu'linu biha, sampailah kemudian itu sudah menyebar kemana-mana dan sudah nampak jelas. Apa perbuatan fahisyah? Sebagaimana Allah berfirman, wala taqrabuz zina fa innahu fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Jangan kalian mendekati. Artinya apa? Kalian menempuh jalan-jalan menjadi sebab-sebab mengantarkan kepada perbuatan zina. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang tidak semantasnya untuk dilihat. Sehingga caranya bagaimana? Kita tahu mata ini nikmat Allah, dan nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua anggota badan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Taala. Karena di akhir dalam surah At-Takatsur, Allah menyatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh benar-benar akan ditanya oleh Allah, bertanggung jawab seluruh nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Sehingga oleh sebab itu nikmat-nikmat ini adalah dibangun dan dilandasi dengan ilmu. Nah, sehingga Allah peringatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada surat Al-Isra ayat 36. Kalian jangan berbuat, kalian jangan bersikap, kalian jangan ikut-ikutan, kalian jangan melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu dasar dalil ilmunya. Dan itu dinisbatkan kepada agama Allah. Kenapa? Innas sama, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, apa yang menjadi maksud hatimu, niatmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Taala. Ingat, Nabi mengatakan, Allah berfirman apa? Jangan kalian dekat-dekati zina. Sehingga ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Tundukkan pandangan. Bukan berarti kita enggak boleh melihat, tapi tundukkan pandangan kita dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Taala. Termasuk apa? Ikhtilat, bercampur baur yang tidak ada hubungan mahram, laki perempuan bercampur, kadang bergurau, ya. Terlebih apa? Kalau tadi ikhtilat, khulwah, berduaan. Sehingga dalam Islam ini ditutup rapat-rapat, karena itu berbahaya, ya. Termasuk pula tidak boleh kalau nggak ada mahram itu telepon, lewat media sosial, chattingan, ya, main Facebook, ya, macam-macam, Twitter dan semisalnya, yang mungkin teman lama, alasannya reuni. Ini juga sebab-sebab, ya. Jangan kemudian kita berkata, wah, kita kan sudah sama-sama sudah tua, tidak ada uzur. Kalau itu hal-hal yang memang akan menjadi sebab-sebab fahisyah, hindari. Tidak boleh kemudian suara kita bagi wanita dilembut-lembutkan, ya, maka sebatas saja. Naam. Dan Allah pun menegur kepada istri si Nabi, Ummahatil Mukminin. Ini diantaranya, ya. Jadi itu termasuk pula jangan dianggap kalau zina yakni hubungan
Sebagaimana seakan-akan seperti suami istri, tapi bukan suami istri. Hubungan laki dan wanita yang itu tidak di atas akad nikah yang sah. Kalau di masa kita ini kumpul kebo, kumpul kerbo. Ya, ada ya istilah kumpul kerbo ya. Kumpul kebo yang ada ya. Ya kerbo sama kebo hampir sama. Taib. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Namanya liwat, termasuk perbuatan kecil. Jangan dianggap itu bukan perbuatan fahisyah, penyakit. Makanya perlu diperhatikan pondok-pondok pesantren yang memang berusaha bagaimana memisahkan antara yakni banin dan banat. Jadi santri laki dan santri perempuan itu harus tetap diperhatikan. Justru itu kalau dari musrifnya bagi pihak pengelola pondok itu nggak diperhatikan, itu juga berbahaya. Jadi yang dianggap bahwa di pondok itu aman, sehingga orang tua itu jangan pasrah bongkoan. Kalau sudah anaknya dipondokkan seakan-akan sudah lepas begitu saja, itu nggak benar. Tetap hubungan kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap anak kita, telepon, ya, kemudian diingatkan. Kalau ada sedikit dia mungkin kan anak-anak kadang-kadang bilang kalau di pondok karena mungkin jenuh, suka bilang bad mood. Nah ini perlu diperhatikan juga. Orang tua harus tanggap. Ya. Jadi kenapa? Kalaupun dia tidak, ditulari dengan yang lain. Ini perlu diperhatikan. Yaitu apa? Kalau di zaman kita namanya homo atau lesbi, la haula wala quwwata illa billah. Lebih-lebih subhanallah di zaman-zaman kita ini. Subhanallah, nasallallahu salamul afiyah. Minta untuk dilegitimasi yang istilah LGBT. Subhanallah. Apa kata Nabi? Kalau itu sudah nampak di tengah-tengah satu kaum, subhanallah, illa fasha fihim ta'un, melainkan Allah akan tebarkan sebuah wabah namanya ta'un. Kalau ta'un itu terjadi di masa Rasulullah, terjadi di masa Khulafaur Rasyidin sebagaimana Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, di masa Umar ibn al-Khattab pernah terjadi. Nah, sebuah wabah. Adapun yang disebutkan di sini wal auja'ul lati lam takun madat li aslafihim alladzina madu, atau penyakit-penyakit, wabah-wabah yang sebelum dulu atau sebelum pendahulu itu terjadi. Tidak pernah dikenal itu penyakit ini, penyakit itu. Di masa kita ada namanya COVID-19 karena memang terjadi pada tahun 2019. Ada pernah terjadi namanya SARS, ada namanya flu burung, ada namanya Ebola, ada namanya HIV. Subhanallah. Ini hadisnya wakil, jelas terjadi di masa kita. Kenapa gak percaya? Maka kita harus antisipasi sebagai kita orang tua. Ya kita wajib untuk memperhatikan kita, bentuk kasih sayang cinta kita kepada anak-anak kita. Kita antarkan, kita arahkan. Sehingga anak kita bangun sebelum mereka pondok. Kadang-kadang ya karena image orang ke pondok itu seakan-akan kalau di pondok itu dibuang. Orang tua kurang sayang. Tidak benar. Maka oleh sebab itu anak-anak harus difahamkan. Ya, difahamkan pondok demikian, ya, adalah karena kecintaan orang tua kita, bukan karena apa? Ya, karena tidak menjamin subhanallah. Bagaimana di masa-masa hari ini pergaulan yang bebas? Apa kita merasa aman kalau anak kita masukkan ke sekolah umum? Yang kita sudah tahu bagaimana sistem pendidikan kita? Yang demikian itu. Kita masih belum bisa. Ya. Artinya apa? Merubah apa yang sudah ada. Ya minimal kita bisa mengurangi. Karena itu sistem yang sudah terjadi. Nah, jadi itu yang pertama, itu yang hari ini terjadi di masa-masa kita. Ternyata penyakit-penyakit yang terjadi di masa-masa kita ini ternyata sudah dikhabarkan, diberitakan hampir berapa? 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nah
wa jawri sultan alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah tatkala kemudian terjadi muamalah bisnis ya yang disebut dengan istilah takar menakar, timbang menimbang, mungkin terjadi manipulasi, dikurangi ya seperti itu. Kalau di masa kita apa? Korupsi ya, di masa kita ya, koruptor orang pelakunya ya kan, berupa nol, ngambil fulus sedikit aja ya kan, bukan haknya. Kalau di dulu istilah takaran timbangan, yang istilah muamalah yang bersifat apa? Yakni jual beli ya, al-bai'u wa syara'. Kalau itu terjadi dan terus demikian keadaannya, jangan dianggap aman. Aku untung kok ya, jadi menakar, menimbang, ternyata timbangannya dikasih pemberat di bawahnya. Subhanallah. Takarannya apa? Jadi kelihatannya dalam begitu, tapi ternyata apa? Ada semacam tambahannya, sponnya atau semisalnya. Sekarang kan zamannya pintar-pintar. Ya wallahu alam, kita beli dulu misalkan salep aja, dulu segitu tuh banyak, tapi ternyata apa? Agak masuk gitu. Ya, kita tidak katakan itu adalah sebuah kecurangan. Tapi kalau kemudian itu yang tertulis, ditulis itu komposisi dan semisalnya tidak sesuai dengan apa yang ada, ya ini bentuknya. Ya kan? Apa yang terjadi? Illa akhidhu bis-sinin. Melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan timpakan di kaum itu apa? Musim kemarau yang panjang. Nah, musim kemarau yang panjang. Kemudian krisis pangan. Ekonomi sulit. Yang terjadi apa? Di sana walibasul ju'. Allah gambarkan seakan-akan kelaparan itu seperti pakaian. Karena sudah di mana-mana terjadi kelaparan. Begitu sulitnya mata pencarian, krisis pangan. Nah ini. Kemudian yang lebih parah, wa jawri sultani alaihim. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang bengis, yang sewenang-wenang, yang jawr, yang zalim. Nah nih, ternyata sebab begitu. Kenapa kok sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Karena ternyata rakyatnya tadi dalam muamalah kehidupannya seperti itu. Jangan kemudian kita ngikuti istilahnya pasar. Sudah biasa. Katanya jujur ya hancur. Nah, jujur ceritanya hancur. Lah. Jujur itu ya mucur. Bukan yang sekarang. Zaman ini sudah zaman edan, rawid dan raketuman. Ngapain kok suka jadi orang yang gila? Edan itu istilahnya gila. Karena zamannya sudah begini katanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, walam yamna'u zakata amwalihim. Dan tidaklah mereka orang-orang yang wajib bayar zakat kemudian menahan membayar zakat dari hak yang mereka harus penuhi dari harta itu, illa muni'u al-qatra fis sama. Subhanallah. Allah tahan turun hujan. Jadi ya sama musim kemarau panjang. Sehingga dilaksanakan salat istisqa. Ya tetap saja juga tidak berpengaruh. Kenapa? Ya karena mestinya zakat itu harus ditunaikan. Dia tidak membayar zakat, mestinya itu hak bagi mereka orang as-sa'ilin wal mahrum, orang yang meminta-minta atau orang yang menjaga dirinya.
Ya, bagi mereka orang-orang yang memang 8 asnaf misal, dia tidak bayarkan. Makanya kalau kita di Madinah itu ada satu masjid namanya Ghumamah. Jadi itu lurus dari Babus Salam setelah Masjid Ali, dekatnya Masjid Abu Bakar Siddiq, disebut dengan Ghumamah. Di situ dulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat istisqa. Sehingga Ghumamah itu istilahnya apa? Ghumam artinya terkumpulnya awan, mendung waktu itu. Wallahu a'lam. Jadi itu. Walaulal bahaim lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallah, ya. Walaulal bahaim lam yumtaru. Seandainya Allah ini tidak sayang kepada binatang ternak, maka tentu mereka tidak akan dikasih hujan. Sebab apa tadi? Menahan diri tidak membayar zakat. Barakallahu fikum. Sebenarnya potensi umat Islam ini dalam menghimpun harta sudah Masya Allah. Sehingga dengan zakat-zakat kaum muslimin tatkala mereka taat membayar zakat, ya, sehingga kemudian zakat itu dikelola pun dengan cara yang baik, pasti itu hak pemerintah. Tapi ternyata di negeri kita belum lebih teliti dan lebih perhatian tentang itu. Sehingga sebenarnya dengan zakat itu tidak perlu lagi ada wajib zakat. Mestinya seperti itu. Ya. Kalau bayar zakat itu kan ada syarat-syarat. Di antaranya apa? Kepemilikan 1 tahun dan sudah 1 nisab. Adapun kalau pajak gak peduli. Nah, ini yang juga ada kekhawatiran bentuk pemerasan terhadap rakyat. Ini yang sehingga ini juga ada kekhawatiran. Pasti pemerintah juga perhatikan tentang itu. Saya memberikan contoh. Bukankah setiap orang pemilik sepeda motor, punya sepeda motor mesti harus wajib pajak? Namanya harus bayar STNK itu kan, bayar pajak. Nah, bayangkan antum, kalau orang itu punyanya hanya saya penceblok, punya motor cidul tuh, yang warna itu, tapi yang masih asli loh ya. Kalau sekarang kan sudah banyak dimodifikasi. Ya, kelihatan cidul mesinnya Tiger. Itu beda yang itu. Tapi cidul secara umum, Honda tahun 70 sekian-sekian. Dia punya motor itu. Ya, dia kerja untuk itu. Ternyata dia gali lubang tutup lubang, harus bayar wajib zakat. Coba bayar pajak. Coba perhatikan, kan kasihan. Nah, mestinya itu ada artinya ya bentuk-bentuk keringanan ya khusus bagi yang seperti tadi. Walaupun ada yang menyatakan kalau kita memakai fasilitas pemerintah maka kita wajib tetap bayar dan itu tidak mengapa. Ada pula ulama mengatakan pemerintah mestinya kalau sudah memang mampu tidak mesti harus memungut pajak. Kecuali kalau pemerintah itu karena tidak punya dana, tidak punya biaya untuk membiayai untuk menggaji aparatur pemerintah, itu baru. Nah, taib, jadi itu. Kemudian lanjutnya, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasuli illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fihi aydihim. Subhanallah. Dan tidaklah mereka manusia ya melanggar janji-janji Allah dan janji-janji Rasulnya. Janji kita kan Allah tabaraka taala perintahkan menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhid Allah. Dan Allah mengutus di antara para rasul dan masing-masing generasi ini ada rasul sebagai bentuk perhatian Allah. Karena Allah Rabb yang menciptakan, bukan hanya sekedar menciptakan. Allah memelihara, Allah memberikan aturan supaya tidak semithal bahaim, seperti binatang ternak. Sehingga bukan hukum siapa yang kuat maka dia yang menguasai. Bukan begitu. Sehingga Rasul diutus. Dan Rasul diutus untuk diimani, untuk ditaati. Petuah-petuahnya, ajaran-ajarannya
Nah, kalau itu semua dilanggar dan itu diperintahkan Allah kita untuk apa? Hati Allah wa hati Rasul. Taatlah Allah dan taat Rasulnya. Wa may yuti'illah Rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, berarti apa? Dia telah melepas, mengurai janji-janji Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Nih, illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim, melainkan Allah akan kuasakan mereka. Mereka akan dijajah oleh musuh-musuh dari selain mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini mestinya sebuah renungan bagi kaum muslimin yang ada di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Kalau kita artinya penduduk terbesar, wahai kaum muslimin, ya, di mana ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya? Di mana sudahkah kalian pun terapkan hukum-hukum Allah dan Rasul untuk diri kalian dan keluarga kalian? Kalau memang kalian ingin disegani oleh musuh-musuh kalian, justru kalian menjadi penguasa negeri ini, justru negeri ini dikuasai orang lain. Kenapa sebabnya? Ya tadi, karena kalian telah apa? Melepas, mengurai ikatan janji kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan bahkan kalian sebaliknya. Akhirnya Allah pun kuasakan, ya, musuh-musuh selain mereka. Bahkan apa yang terjadi? Fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim, dirampas harta-harta yang ada pada mereka sehingga dihinakan. Dan yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Nah, ini, dan tidaklah apabila pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, termasuk a'immah itu kan umum. Tatkala Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama dan nasihat, pertama walillah, wali kitabi, wali rasuli, ya. Kemudian apa? Wali a'immatihim wa 'ammatihim. A'immah siapa? Termasuk para ulama, imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Kalau mereka tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah, terutama ulama-ulamanya. Ulama ini menjadi warasatul anbiya, menjadi panutan. Ya, justru memilih yang lainnya. Justru lebih menegakkan hukum-hukum selain hukum Allah, mendukung hukum-hukum Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Barakallahu fiikum. Ada pun diterapkan hukum-hukum ini di negeri-negeri kita, semua kembali kepada kaum muslimin, rakyatnya. Tak usah dipaksakan. Tapi pertama kali perintah Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu. Dan kemudian tegakkan syiar-syiar Islam, syariat Islam dalam diri kalian dan keluarga kalian. Dan saya akan tegak apa? Panji-panji Islam di negeri-negeri kalian. Demikian nasihat Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau tidaklah kemudian imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan hukum Allah, wa yatakhayyaru, subhanallah, mimma anzalallah, bahkan mereka memilih dari apa yang Allah telah turunkan, milih yang lain, lebih senang dengan hukum komunis, lebih senang dengan hukum kapitalis, lebih senang dengan hukum-hukum yang mungkin yang lainnya. Apa yang terjadi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka tidaklah Allah akan menjadikan di tengah-tengah mereka terjadi huru-hara dan kehancuran, dan bahkan akan terjadi perang saudara. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bagaimana dampak dosa dan maksiat yang disebutkan pertama Nabi apa? Perbuatan keji dan berbagai macam jenisnya. Zina, lewat, homo, lesbi. Kemudian apa? Dan itulah dampak penyakit, wabah, dan kemudian hati-hati. Amanah yang dipikulkan kepada kalian, apapun, apakah kalian menjadi mungkin accounting, bagian mungkin ngurusi uang atau mungkin apa begitu, ya, atau mungkin kalian jadi anak buah menimbang, ya, karena ikut ini ikut itu, karena mungkin gajinya kurang, curang dan semisalnya,
Kalian mungkin kerja di pom bensin, dikurangi juga supaya tambah fulusnya. La haula wala quwata illa billah. Ini sebab. Kemudian apa? Hati-hati tentang amanah Allah yang Allah pikulkan kepada kita. Kita diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama nilai taat kepada Allah. Kalau tidak, maka musuh akan menguasai kalian. Harta kalian akan dirampas. Dan tegakkan hukum-hukum Allah. Amalkan hukum-hukum Allah. Bagaimana mungkin kita akan tahu dan bisa mengamalkan hukum Allah kalau kita nggak pernah belajar tentang apa itu Quran, apa itu Sunnah. Bagaimana memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan satu pembahasan yang karena hadis yang panjang, semoga Allah Tabaraka Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi pengingat dan menjadi pelajaran untuk kita semua supaya kita hati-hati, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas iman wal Islam, di atas Quran wal Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara melembutkan hati yang sudah menjadi keras karena dosa dan maksiat? Lembutnya hati yang tadinya sudah mengeras, maka itu dengan tilawatil Quran wa tadabbur. Tilawatil Quran wa tadabbur. Ingat, tatkala Allah Tabaraka mempermisalkan, seandainya Al-Quran diturunkan oleh Allah di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dia akan runtuh, menjatuhkan diri karena takutnya kepada Allah. Tapi yang lebih penting lagi, ya, perbaiki tauhid, perbaiki iman kita. Jadi, dan kemudian taubat kepada Allah, hijrah yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah terjatuh pada kesalahan. Ada masa-masa kelam yang pernah dia terjatuh. Tidaklah saya juga antum. Tetapi maka kita yang cukup yang tahu, sehingga dengan kita menggapai hidayah, kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk hijrah menuju tauhid, menuju sunnah, maka itulah yang akan menjadikan melembutkan hati. Ingat, tilawatul Quran wa tadabbur. Kemudian taubatan nasuha. Perbaiki imanmu dan tauhidmu. Dan termasuk zikir yang syar'i. Zikir yang syar'i. Salah satunya doa Nabiullah Dhunnun Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini penting. Itu nasihat saya. Kalau kemudian kita tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau tadabburi, kemana mungkin? Dan kemudian kita tidak mau memperbaiki tauhid kita, akidah kita, dan kita tidak mau taubat dan nasuha, hijrah yang sebenarnya berhijrah, ya. Kalau memang tempat yang kita tempati itu masalahnya, ya harus pindah. Harus pindah yang lebih baik. Dan kisah-kisah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena itu cara yang paling mudah dan cara yang paling jitu. Kalau dia pengen hijrah tapi tetap dalam kondisi lingkungan
itu memperparah dan akan bisa menarik kembali, ya itu nggak mungkin. Memang berat. Taib itu. Apakah orang yang mendapatkan dampak dari perbuatan dosa termasuk hukuman dari Allah? Jawabannya tidak. Adapun sunnatullah, apabila itu musibah terjadi, wabah itu terjadi apapun, maka menimpa bukan hanya pelaku maksiat, zalim, pelaku dosa, fajir, ahlul ma'asi, tetapi orang yang takwa juga demikian. Sehingga hadis dalam penyebutan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin di babul ikhlas, nanti ada orang diwafatkan semua di satu kaum itu, tapi Allah akan bangkitkan menurut iman dan amal dia masing-masing. Jadi seperti itu, kita juga demikian. Justru kalau itu mengenai kepada orang-orang yang saleh, maka isfi rahmat, dan Allah akan mengangkat derajat dia dan bentuk pengampunan Allah kepada dia. Adapun kalau dia orang fajir, berarti itu azab. Gitu ya, seperti hadis Aisyah. Bagaimana jika sengaja tidak membayar pajak? Contoh, pajak kendaraan. Apakah termasuk dosa? Barakallahu fiikum. Tentang hukum pajak, ada beberapa khilaf di antara para ulama. Kita tetap wajib pajak kalau memang kita pakai fasilitas pemerintah, dan itu ketentuan, ya, ketentuan, ya, itu sebuah risiko. Ya, wallahu ta'ala alam. Kadang memang ada, kalau ini dicontohkan pajak kendaraan, ya, bayar STNK, pajak. Kadang memang ada pemutihan. Kita memang nggak ada unsur sengaja, karena kita memang tidak mampu. Itu beda. Nanti kita cari pas ada pemutihan. Karena di pemerintah kita juga nggak ada keringanan untuk itu. Adanya hanya pemutihan saja. Tapi kalau kita sengaja nggak bayar, padahal kita mampu, ya jangan. Ya kita dosa. Ya tidak boleh. Karena ya niat kita, ya sudah kita. Dan kalau kita bayar pajak, alhamdulillah kita ada, aman juga. Coba beda kan, SNK hidup sama mati, beda enggak jalannya? Ya beda, was-was. Sama orang punya SIM, tidak punya SIM. Ya kecuali kalau memang, wah saya udah biasa, waduh biasanya kok pelanggaran. Beda, yakin hati nurani kita punya SIM dengan tidak beda. Memang alhamdulillah, biasanya kalau orang punya SIM jarang dicegat. Tapi tidak punya SIM tambah iya. Ayo jangan disimpulkan, aku dulu kalau tidak punya SIM, tapi sekarang punya SIM kok tambah dicegat terus ya? Nggak pernah dicegat gitu. Kalau dulu nggak punya SIM dicegat terus. Ya bukan, itu ujian untuk kita. Ya tapi beda. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita nggak ada unsur sengaja, ya nggak apa-apa. Kita cari kesempatan untuk apa tadi? Pemutihan. Jika lo kemudian kita sengaja, ya jangan. Bentuk kita bermaksiat kepada pemerintahan kita. Ya. Kenapa? Tadi ulama menyatakan apa? Karena pajak kalau itu memang kita memakai fasilitas, maka itu ya nggak apa-apa, harus bayar. Karena kita kan juga pakai jalan-jalan pemerintah. Nah urusannya pajak begini, nah, itu bukan urusan antum. Ada karena dikoruptor begini, nah, itu nggak ada habisnya kalau antum bersih begitu. Ya, ini takutnya antum ini jadi juga penarik pajak juga koruptor juga, repot dari urusannya. Ya, teriak-teriak, wah ini koruptor ini, ternyata antum jadi pejabat tambah nemen. Nah ini na'udzubillah min dzalik, bukan itu urusan kita, bukan di situ kita harus membahas. Artinya jika itu kewajiban yang kita memang memakai fasilitas pemerintah dan kita ada, jalankan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian ya saya pun berusaha. Aturan-aturan itu mungkin juga berat dalam kondisi seperti ini, tapi ya
Sudah bismillah, bentuk saya apa? Ya udah, saya taat kepada pemimpin aja. Insya Allah diberikan keselamatan, diganti oleh Allah. Begitu saja kalau saya. Ya, jadi masa-masa seperti ini misalkan orang terus ngurus IMB harus ini kan aturannya begitu. Itu fulus. Semua adalah fulus. Kullu fulus. Ya. Nah, wallahu alam. Itu insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.